Alright deh, how are you guys? Apa kabar kalian semuanya? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Oke, jadi selamat datang kembali di salah satu video Karisma Rider Motovlog Indonesia di Los Angeles. Asik. Jadi kali ini sebenarnya saya ingin unboxing, tapi untuk awal video ini saya ingin menjelaskan kepada kalian intro saya yang saya akan berikan buat kalian supaya kalian tahu videonya itu direkam kapan ya. Ya, kali ini saya pakai OBS Studio, masih coba-coba juga sih gimana cara pakainya ini, software-nya. Mana dia? Oh, ini mau saya, mudahan mau saya kelihatan. Jadi beginilah, saya juga pakai helm yang jarang saya pakai sih ya, tapi helmnya ini lebih gampang kalau mau ngomong di dalam helm itu dan dalam keadaan diem begini, soalnya kalau pakai helm yang lagi satu tuh bakal susah bernapas. Oke, jadi mari kita ke folder vlog saya ya. Jadi di sini ruang kerja saya itu banyak ada stok gambar, lagu-lagu dan segala macam ya. Jadi ini intronya. Ada tiga intro dan saya ingin menjelaskan sama kalian kalau video saya itu stok-stoknya itu cukup banyak ya. Cuma waktu ngeditnya itu susah nyarinya guys. Sorry, sorry banget. Masih sibuk kerja juga di tahun 2017 ini. Awal tahun dan akhir tahun itu pasti memang masa-masa sulit. Tapi ya bersyukurlah berarti saya bikin rezeki lebih gitu. Jadi semoga kalian sabar nunggunya dan video ini sekali ini saya upload untuk unboxing dan untuk menjelaskan seperti apa sih video-video yang akan datang dan kapan direkamnya gitu. Jadi saya ingin membagikan, jadi ada video yang belum saya upload itu sebelum saya kecelakaan. Nah, sebelum kecelakaan intronya seperti ini ya. Nah, nah, jadi intro ini yang ada saya naik gambar naik motornya itu pertama kali. Nah, ini berarti videonya saya rekam sebelum kecelakaan ya. Nah, kalau kalian lihat intronya ini sekitar 20 detik kalau nggak salah. Udah cancel dulu. Dan intro kedua adalah yang ini. Ya, jadi ini intro kedua. Jadi kalian familiar juga kan? Pokoknya fotonya yang ada bendera, foto-fotonya lebih baru ini waktu saya ke Mulholland ya. Nah, kalau kalian lihat intronya ini berarti videonya tuh direkam setelah kecelakaan, tapi sebelum tahun 2017 ya. Jadi di akhir tahun 2016 saya membuat intro baru dan ini saya kasih kalian aja ya. Intro barunya seperti ini. Wes, mantap. Jadi ini dia intro barunya guys. Seperti ini ya. Saya cancel aja di tengah-tengah supaya kalian lebih penasaran sama intronya. Soalnya ditunggu aja videonya, pasti saya akan upload dan semoga kalian maklumi kelambatan saya mengupload video karena masih sibuk kerja. Ya, jadi begitu aja. Jadi ada intro pertama itu sebelum saya kecelakaan, kedua intro yang setelah kecelakaan tapi sebelum 2017 dan ada intro baru juga yang akan saya upload khusus setelah 2017. Jadi itu intronya. Oh iya, sebelum kelupaan guys, jadi ada beberapa video juga yang adalah special event. Nah, kalau special event itu intronya beda ya, beda mungkin saya cari lagu yang lebih matching sama foto-foto intronya. Dan ada juga uh, nanti saya mau bikin playlist gitu loh, jadi playlist live outside the bike. Nah itu istilahnya seperti kayak vlog-vlog gitu dah. Saya mengunjungi tempat-tempat yang saya nggak naik motor gitu. Jadi saya pikirnya itu live outside the bike gitu karena saya bakal naik mobil ke tempat-tempat tersebut. Dan itu juga saya ingin upload di Karisma Rider Motovlog channel ini supaya lebih banyak variasi ya
Dan saya juga itu sepertinya, kalau saya liburan, sempet bikin video itu saya pingin, berbagi juga sama kalian-kalian. Jadi saya pingin bikin, salah satu video yang, berbedalah. Jadi semacam vlog tapi itu lebih fokus ke kayak kayak travel dan segala macamnya lah. Pokoknya, ditunggu aja video live outside the bike, itu saya pingin, bikin juga dan intronya nanti tergantung dengan apa yang, ada, apa foto-foto yang ada saya ambil di event-event tersebut gitu. Dan kalian tunggu aja ya. Oke, mari kita lanjut ke unboxing. Oke, jadi sekarang kita unboxing ya. Jadi unboxing kali ini itu temanya adalah saya ingin membuat si putih di tahun 2017 ini jadi lebih seksi. Karena buritan belakangnya, jadi seperti yang kalian lihat itu masih apa ya, fender eliminatornya ada turn signalnya masih yang standar. Terus aku nggak suka aja gitu plate-nya itu di sana gitu loh, aku jadi pingin pindahin plate-nya. Dan mari kita mulai aja dari item yang pertama ya. Jadi ini unboxing pertama ya. Oke, jadi saya buka aja dari sini. Oke, jadi sekarang ini adalah barang dari TST Industries. Nah, ini dia unboxing ya. Jadi ada ya pasti itu invoice ya. Jadi ini dia. Ini adalah khusus untuk license plate. Nah, ini adalah covernya. Cover untuk cover pas apa namanya itu kalau kita ganti fender eliminator kan, untuk nutupin baut, bekas bautnya itu loh. Jadi ini dia. Ini ada gambarnya kalau nggak salah nih. Jadi ntar license plate-nya seperti ini. Tuh, jadi di bawah gitu. Tuh ada instruction-nya segala macam. Nah, ini plate bracket, dikasih baut-bautnya juga ya. Jadi ini untuk di belakang ban. Nah, ini tak apa. Oh, ini bracket. Jadi ini untuk bracketnya, jadi ini untuk covernya gitu. Ya, jadi akan jadi seperti ini. Jadi di belakang itu license plate-nya. Wish me luck, nanti saya pasti bakal bikin video untuk pasangnya juga ya. Tuh ada stiker dari TST Industries. License plate, apa namanya, lampunya, ini lampunya. Ya, jadi masukin dulu. Jadi harus dikumpulkan ya biar saya nggak bingung. Dan setelah itu saya mendapat item dari ini dia. Nah, kalau kalian tahu ini adalah Moto Dynamic, logonya Moto Dynamic. Sebenarnya tadi itu kan TST Industries, harusnya TST Industries punya juga semacam apa, lampu ya. Jadi kali ini adalah lampu belakang guys, tail light. Ini kalau nggak salah ini semacam adapternya, itu kabel segala macamnya ya. Dan ini ada busa-busanya gitu, nggak banget. Dikasih busa dalamnya, ya ampun. Malas bersihin kami. Tuh, banyak banget busanya. Nah, ini dia. Jadi ini adalah integrated tail light guys. Tuh. Ya. Ini dari Moto Dynamic, jadi tipenya seperti ini. Nanti LED-nya kelihatan seperti di sana. Dan kalau ngerating langsung di sini turn signalnya, ratingnya ada di sini semua. Jadi saya nggak perlu pasang turn signal lagi tambahan gitu, jadi lebih low profile belakangnya guys ya. Wih, keren juga nih. Jadi saya balikin dulu ya ke plastiknya ini. Kenapa saya milih Moto Dynamic? Karena Moto Dynamic itu saya lihat di websitenya ya. Jadi di websitenya dia menjelaskan kalau ini dipasang, jadi kita nggak perlu pasang flasher relay. Kan kalau kita ganti LED tuh kadang-kadang kan blinkingnya jadi cepet gitu kan. Kalau kita misalnya rating kanan atau kiri itu jadi cepet gitu lampunya. Nah itu dia, makanya saya pilih beli dari Moto Dynamic. Kalau TST Industries dia punya juga integrated tail light, tapi ya gitu, harus beli flasher relay juga, dan pasang flasher relay itu harus bongkar semua fairing depannya itu ribet banget, jadi males dah. Dan ini dia instruksinya. Oke, item selanjutnya guys. Jadi kirimnya pakai pos ini ya. Kebalik.
Itu United States Postal Service. Kita buka aja sekarang. Kalian buka. Ada. Susah banget. Ya. Iya. Nggak ada logonya. Nih. Nah, ini dia. Jadi saya ingin ganti lever karena itu juga bekas kecelakaan kemarin itu lecet ya. Dan saya kira warnanya itu kurang greget gitu sama gripnya sekarang. Gripnya sekarang kan biru. Nah, jadi saya beli yang baru aja gitu untuk menserasikan warnanya. Dan ini dia. Iya. Wih, masih dibungkus guys. Buka dulu ya. Ini pakai bubble wrap kayak ketat gitu. Buka pakai tangan. Iya, jadi adjusternya merah ya, adjusternya merah tuh, dan handle-nya warna biru. Dan kalau Pazzo Racing itu ini bener-bener kokoh ya construction-nya. Wow. Punyanya saya yang saya pasang sekarang itu lebih gimana ya, lebih goyang gitu loh. Ini kan nggak goyang nih, engselnya itu loh. Punya saya tuh goyang banget itu. Kayaknya itu CRG itu merek bagus juga, tapi kayaknya CRG yang saya pakai sekarang di si putih itu kayaknya palsu deh. Dan tuh gantinya tuh enak banget itu, kelihatan banget kualitasnya oke. Ya, jadi ini saya senang sekali sama lever-lever yang seperti ini karena bisa di adjust jarak jauhnya gitu, jauh dekatnya maksudnya. Jadi pakai settingnya ada 6 setting ya, jadi setting 6 tuh paling jauh ya, terus setting 1 paling dekat. Kokoh sekali konstruksinya. Jadi ini untuk rem, jadi yang ada begininya ini untuk rem. Nah, ini lever selanjutnya, jadi ini kopling ya. Ini aja kelihatan kualitasnya bagus ini untuk yang di engsel. Sudah dikasih, coba tes iya, udah dikasih gemuk, udah ada gemuknya gitu ya. Jadi ini buat menemani gripnya itu D3 ya mereknya, itu oke lah. Sejauh ini saya nggak komplain sama gripnya. Pingin punya yang rizomaan, cuma kalau di Amerika susah nyari rizoma entah kenapa. Kalau ada yang mau kirimin buat saya boleh deh. Ini ada stiker dari Pazzo juga dalamnya. Dan ini ada instruksinya. Ya, jadi ini dia. Jadi tiga item yang saya beli untuk mempercantik si putih di tahun 2017. Ya, karena ini saya belinya di akhir tahun, pasangnya mungkin setelah video inilah. Ya, semoga kalian suka. Tapi kalau kalian nggak suka, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ini udah barangnya udah di sini, jadi saya pasang aja. Ya, jadi semoga kalian berkenan sama apa yang saya lakukan di motor saya. Dan ini juga saya tuh ya berbagi lah sama kalian. Jadi YouTubers kan harus berbagi semua aktivitas yang saya lakukan kepada si putih, karena si putih itu bintangnya di motovlog channel ini, Karisma Rider. Ya enggak? Oke deh. Jadi ya segitu aja video unboxing kali ini. Jadi saya juga ada beberapa ide untuk bikin mail time. Gimana sih menurut kalian? Apakah kalian mau mengirimkan sesuatu apa aja ke California? Nah, kalau kalian mau saya bikin mail time secara serius, komen di bawah, pencet like, kasih tahu gimana pendapat kalian. Dan buat pendatang-pendatang baru, silahkan subscribe dan tonton video-video saya yang sebelumnya, dan ditunggu video yang akan datang. Terima kasih banget. Karisma Rider out.